Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Basuki Cahayapurnama alias Ahok menceritakan momen emosional tentang salah satu direksinya yang diganti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, tanpa sepengetahuannya saat awal menjabat Komisaris Utama, Komut, Pertamina periode 2019 hingga 2024. Pernyataan ini disampaikan Ahok saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya apakah dia mengetahui temuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, soal pengadaan. Mungkin itu saya jelaskan situasi di dalam, Pak, ya. Oke. Saya pernah waktu baru jadi Komut, tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan kok Komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri, kata Ahok, di muka persidangan, Selasa, 27 Januari 2026. Saat itu, seorang corporate secretary, Korsek, langsung mengingatkan Ahok bahwa pergantian direksi sepenuhnya sudah berada di tangan Menteri BUMN. Hal ini yang membuat Ahok malah tambah naik pitam. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum sudah dia gituin saya, ujar Ahok. Meski begitu, Ahok mengatakan, akhirnya memahami sistem tata kelola BUMN berjalan demikian. Ahok mengaku, telah berulang kali melaporkan kondisi tersebut kepada Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Makanya saya terus lapor pada Presiden. 1 tahun, 2 tahun tidak ada reaksi, makanya tahun ketiga saya sudah putuskan, ucap dia. Dalam kesaksiannya ini, Ahok menyebut mendiang Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-10, Kuntoro Mangkusubroto, menyarankan dirinya untuk mundur karena keterbatasan kewenangan Komisaris Utama. Namun, dia memilih bertahan untuk mencoba memperbaiki Pertamina dari dalam, terutama dalam hal optimalisasi biaya. Ahok akhirnya memutuskan mundur karena merasa telah mencapai batas maksimal yang bisa dilakukan dalam sistem tersebut. Ia juga telah menyerahkan seluruh notula rapat kepada jaksa untuk diperiksa. Makanya saya bilang, saya lapor ke jaksa, saya punya rapat, saya kasih pada jaksa, silakan Bapak periksa semua notula rapat, tinggal ditanya kenapa tidak ikuti saran dari Dekom, Dewan Komisari. Itu jauh lebih penting buat saya, tegas Ahok. Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini mempunyai sejumlah terdakwa yang tengah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp285,1 triliun. Namun, perbuatan melawan hukum ini dilakukan para terdakwa dalam beberapa proyek dan pengadaan secara terpisah. Sebagai contoh, Kerry Adrianto dan beberapa terdakwa terlibat dalam proyek sewa terminal bahan bakar minyak, BBM, dan penyewaan kapal pengangkut minyak. Dalam kesaksiannya ini terungkap bahwa Ahok sempat meminta jabatan kepada Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, sebagai Dirut Pertamina. Ahok meminta jabatan tersebut karena ia merasa posisi Komisaris Utama tidak punya wewenang yang cukup untuk membenahi Pertamina. Ahok bercerita soal kondisi Pertamina yang berdarah-darah, alasannya mundur dari Pertamina, hingga permintaannya agar Presiden diperiksa dalam kasus ini. Ahok pun belak-belakan dirinya mundur dari Pertamina karena tidak satu pandangan dengan Jokowi. Ahok mengatakan, ia seharusnya mengundurkan diri pada akhir Desember 2023 usai menyelesaikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan, RKAP, 2024. Ia dengan lugas meminta jaksa berani memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dalam perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ahok karena dirinya mempertanyakan pencopotan Joko Priyono dari jabatan Direktur Utama anak perusahaan Pertamina. Padahal menurut Ahok, Joko Priyono adalah sosok berintegritas dalam membenahi tata kelola di perusahaan. Di sisi lain, Ahok mengungkap soal banyak posisi di BUMN yang justru dijadikan tempat bagi titipan politik. Pola-pola tersebut, kata Ahok, adalah penghambat dalam penerapan meritokrasi dan reformasi.